Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Kita ambil tafsir Al-Jalalain karena ini sudah umum di pondok pesantren, di masyarakat, termasuk uraiannya cukup ringkas, tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga mengambil dari tafsir-tafsir yang lain yang lebih panjang lebar apabila hal itu berkesesuaian atau sangat penting kita ambil. Mitra Persada, mari kita lanjutkan tafsir Al-Quran. Hari ini mulai ayat 97 dari surat Al-Isra juz 15. Ayat 97 surat Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min duni wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umya wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, waman lan utawi sapane wong iku yahdi kang nuduhake sapa Allahu Gusti Allah, fahuwa mongko utawi man iku al-muhtadi wong kang oleh pituduh. Mitra Persada, jadi namanya hidayah, petunjuk ini Masya Allah mahal sekali ya. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam itu menyebutkan bahwa tiap detik yang berlalu, tiap menit yang berlalu itu adalah takdir. Maka kita berdoa mudah-mudahan waktu-waktu yang berlalu sesuai dengan takdir yang baik dari Allah. Itu jelas bisa dilihat, bisa dirasakan ya. Kita ini melakukan apa pada saat tadi, pada jam sekian, sudah jelas nyata. Kalau itu sudah termasuk kebaikan maka untung, berarti mendapat petunjuk. Kalau itu nglewer apa namanya hendak karuan, ya itu pertanda Masya Allah. Maka kita ini merasa memiliki banyak dosa dan masih kesempatan untuk istighfar, untuk taubat kepada Allah. Barang siapa yang ditunjuki oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, maka dia telah memperoleh petunjuk. Dan di ayat lain, wa may yahdillahu fama lahu mim mudil. Orang yang sudah mendapat petunjuk itu tidak ada orang lain yang menyasarkan, menyesatkan, tidak bisa, karena dia di bawah genggaman Allah. Demikian juga wa may yudlil fala hadiyalah. Masya Allah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang sudah disesatkan Allah, maka tidak ada satu orang pun yang bisa memberi petunjuk. Maka disinilah pentingnya kita memohon, berdoa, mudah-mudahan
di atas jalan yang lurus, yaitu siratal mustaqim. As-sirat al-mustaqim. Maka kita waspadai betul ya, apakah gesekan atau dorongan dalam diri kita itu dorongan ke arah yang tidak baik ataukah ke arah yang baik. Itu kita bisa ngukur sendiri, bisa merasakan. Wah, ini ajakan setan nih, ra tepak iki. Langsung diuncal nih, langsung ditinggalkan. Karena setan itu pada hari kiamat nanti mengatakan, wa ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkanmu, kamu pun juga tidak bisa menyelamatkanku. Sekarang sendiri-sendiri, urusan sendiri-sendiri. Padahal di dunia mereka mengajak, setan ini mengajak kita, tapi besok di akhirat diinggati, kita ditinggalkan begitu saja. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Ini ucapan setan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku ini tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan mengalahkanmu manakala kamu tidak mau. Kalau kamu tidak mengijabai, artinya tidak nuruti kemauanku, tidak mau ngikut kemauan setan, maka setan itu tidak bisa ngebuk kita, benci, mencelakakan kita, tidak bisa. Jadi sepenuhnya ada di diri kita ini, kemampuan untuk menolak. Tapi potongan gampang katutan ya sulit untuk meninggalkannya, karena senang, karena ada yang menyenangkan, apa itu korupsi, apa itu orang begitu ya, apa itu kedudukan. Jadi yang bisa mengendalikan ya diri kita sendiri, diri kita sini. Innan nafsala ammaratum bisu, ya itu salah satunya ya. Nafsu itu senantiasa mengajak kepada perbuatan jelek, walaupun kelihatannya menyenangkan. Jadi makan maunya macam-macam yang enak-enak, padahal ukuran usianya itu ya ora oleh mangan sate, ora oleh mangan terlalu banyak. Tapi karena nafsu, wah mumpung. Atau kedudukan, atau wanita. Kalau wanita berarti laki-laki, kalau laki-laki wanita. Jadi manusia sebenarnya mempunyai kendali penuh atas dirinya. Kalau dia tahu itu hakikatnya adalah ajakan setan, dia kemudian menghindar, maka setan tidak bisa memaksa. Waman lan utawi sapane wong iku yudlil kang nyasarake sapa Allah, falan tajida mongko ora bakal nemoni sira Muhammad lahum kedue man auliya ing pira-pira penolong, wong kang nulungi utawa wong kang ndudoi, yahdunahum kang ndudoi sapa aulia hum ing man min duni saking liyane Gusti Allah. Ya sebaliknya, tadi kan yang pertama, siapa yang ditunjukkan oleh Allah ke jalan benar, maka dia namanya memperoleh petunjuk. Sebaliknya, orang yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan engkau temui Muhammad bagi dia itu penolong selain Allah, pemberi petunjuk selain Allah. Ini bukan berarti kalau kita sesat itu
kehendak Allah sehingga kita biarkan, misalnya kita berzina atau nyolong, iki kersane Gusti Allah, pancen sing ngersane Gusti Allah, aku jane ya ora sir. Ndak boleh begitu. Karena kita punya akal. Kita bisa memilih, bisa membedakan ini jalan kebenaran atau jalan kesesatan. Wa nahsuru. Nah, karena hidup di dunia ini berdasarkan petunjuk atau kesesatan, artinya ada yang mendapat petunjuk dia berlaku baik, berbuat baik, ada yang sesat kemudian dia perbuatannya jelek-jelek, maka ada akibatnya. Wa nahsuru lan ngumpulake ingsun wiring ing anas ing menungso ing man yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat masina halih mlaku ala wujuhim ing atase pira-pira wajah man umyan halih wuta tuli ya, umyan halih budak, wabukmyan lan bisu, wasumman lan wuta tuli bisu buta. Jadi orang yang sesat diancam nanti di akhirat itu pada hari kiamat dia berjalannya itu dengan wajahnya. Jadi koyo ulo. Jadi tidak dengan kaki. Ini menunjukkan penghinaan. Dalam keadaan tuli bisu buta. Jadi tidak bisa mendengar, kemudian tidak bisa ngomong, kemudian tidak bisa melihat. Ini Masya Allah. Ini firman Allah ya, firman Allah. Nah, supaya kita tidak tersesat, senantiasa sering-sering istighfar. Sering-sering minta ampun ya Allah. Nah, kalau sudah diampuni kan bersih lagi. Nah, kalau bersih itu akhirnya dorongan untuk berbuat baik itu besar dorongannya. Istilahnya alirannya itu besar. Karena tidak ada yang ngerecoki. Amal-amal jelek sudah kita mintakan ampun, nah, tinggal amal baik kan. Kalau orang itu bersih, akhirnya mudah untuk berbuat baik. Mudah bersedekah, mudah peduli pada orang lain kan. Hak-hak orang itu ya diantaranya kalau sakit kita jenguk, kalau dia mati kita takziahi, kita antar ke kubur, kalau dia bersin kita mendoakan setelah dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau apalagi kalau dia mengundang maka kita datangi, itu hak-hak orang muslim. Ini kalau seseorang itu baik hatinya, bersih begitu, mudah melakukan itu, mudah memberi, mudah peduli. Itu makwahum utawi panggon netepe man iku jahannamu, neraka jahanam. Orang yang sesat tadi adalah tempatnya neraka jahanam. Kalau orang beriman berbuat jahat, ya kalau belum diampuni dosanya ya di neraka, tapi ujung-ujungnya di surga. Setelah di neraka dia menuju surga untuk selama-lamanya karena adanya iman. Kullama khobat, saben-saben meneng aisakana, meneng opolah buha burap-burape utawa baranya jahanam, zidna mongko nambahi sapa ingsun hum ing man sairon ing neraka ing panas, talah huban burap-burap, wasti alan lan mencorong jenenge nyala. Ini sesuai dengan di surat An-Nisa ya, di juz 5 itu ya.
kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Jadi di neraka itu ketika kulit kita itu melepuh, ya, sudah rusak karena kena api, kemudian itu dikembalikan utuh lagi, kemudian diserang api lagi, kemudian kembali utuh lagi, diserang api, begitu seterusnya. Zidnahum liyadzuqul adzab, tujuannya supaya mereka merasakan siksaan. Nah, kalau orang sudah meninggal tidak merasakan kehidupan, ya tidak merasakan panas kan. Tapi ini tidak. Tsumma la yamutu fiha wala yahya. Di neraka itu tidak urip tidak mati, ya berarti kan urip. Tidak mati tapi tidak urip, tidak hidup. Berarti kan bisa merasakan siksaan. Ya buat apa kalau siksaan tidak bisa dirasakan? Itu memang balasan. Zalika utai mengkono kang tinutur iku jazaohum piwal seman bi annahum kelawan setuhune utai man iku kafaru kufur sapa man bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun. Masyaallah, karena keingkaran kepada ayat-ayat Allah. Nah, kita berusaha ya mengimani ayat-ayat Allah, melaksanakan ayat-ayat Allah. Ya kalau sekaligus susah, ya, sedikit demi sedikit. Berteman dengan orang yang soleh, sering berdoa kepada Allah, kemudian ajaan-ajaan yang buruk kita tinggalkan sedikit demi sedikit. Insya Allah. Jadi harus ada ikhtiar, ada usaha. Iki marahin ngerimpeti, iki marahin jerimpeti, iki marahin jelungup nih. Kemudian kita berhati-hati seperti itu, insya Allah berada dalam jalan yang benar. Waqalu lan ngucap sapa wong-wong kafir mungkirina hale ingkar lil ba'tsi kanggo utawa kedue hari kebangkitan. Aiza kunna ana ta nalikane ana sapa kita iku idzaman rupa balung-balung warufatan lan ya lemah utawa wis ndak berguna. Inna ana ta setuhune utawi kita iku lama ba'utsuna yakti den tangekake kabeh khalqan ing rupa makhluk jadi dan kang anyar. Ini surat Al-Isra ya. Ini kalau di Quran hafalan kan di sebelah kiri bawah. Jadi di sebelah kiri agak atas ya, agak masih ada tapi sebelah kiri. Itu balasan seperti tadi itu adalah pertama karena kufur terhadap ayat Allah. Yang kedua, ucapan lisan, begini ucapannya, kalau kita sudah mati, sudah jadi tanah, tulang-tulang kita sudah rusak, apa mungkin Allah itu menghidupkan lagi, membangkitkan lagi dalam bentuk makhluk yang baru? Kan tidak mungkin. Itu seperti apa namanya, di juz 26 juga begitu kan, kalau atau juz 16 juga begitu, atau di juz berapa, juz 3 ya, tentang ceritanya Yusha bin Nun itu yang ditidurkan 100 tahun itu siapa itu? Itu orang yang tidak percaya begitu. Itu jawabnya adalah Allah yang bisa menciptakan kamu di awal kejadian, maka Allah menghidupkan kamu kembali itu mudah. Bahkan ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah.
tidaklah penciptaanmu dan pembangkitanmu kecuali seperti tiupan yang satu. Jadi hanya tiupan gitu aja udah hidup lagi. Tiupan yang pertama mati, tiupan yang kedua hidup lagi. Nah, kita ini kan Allah yang menciptakan. Kalau manusia mungkin agak susah ya, ada berproses gitu. Kalau Allah itu cuma kun gitu aja. Jadi Allah menciptakan alam ini dengan kun gitu aja, termasuk membangkitkan manusia pada hari kiamat yang kun dengan tiupan yang kedua. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Itu di juz 23 ya. Allah berfirman, kemudian ditiup sangkakala yang kedua kalinya, maka dumadaan maka tiba-tiba mereka hidup lagi. Fa idahum qiyamun yanzurun, berdiri kemudian melihat itu kagetnya ra karuan. Bagi orang yang mukmin menyesal amal kebaikannya kurang banyak. Orang yang tidak beriman, wah penyesalannya entek-entekan. Apa neh sing ning donya melarat ora salat ora duwe iman. Iya ning donya wis sara, ning akhirat tambah sara. Nah, kalau bisa kita di dunia juga kaya, di akhirat juga kaya amal. Kalau di dunia terpaksa jadi orang miskin, minimal beriman, amalnya baik. Nanti di akhirat bejo. Kalau orang fakir kan hisabnya sedikit. Awalam yarau, Allah menanggapi ungkapan mereka yang mengatakan opo nek wis mati bakal urip meneh, wis dadi balung, dadi lemah. Allah menanggapi awalam yarau ana ta ora ngerti sapa wong-wong kafir ya'lamu annallaha ing setuhune ta Gusti Allah iku alladzi zat khalaqa kang nitahake sapa alladzi as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi ma'a azmihi ma sartane agunge samawati wal ard iku qadirun uga kuwasa ala ayyakhluqa ing atase yen to netahake sapa Allah mislahum ing sepadane wong-wong kafir. Jadi ditanggapi Allah dengan begini. Allah berfirman, apa mereka itu tidak ngerti bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan kokohnya, langit tanpa tiang, bumi juga walaupun bergoyang orang di atasnya tidak jatuh-jatuh. Apakah tidak mengerti bahwa Allah yang sudah menciptakan makhluk yang besar-besar itu, bumi, gunung, lautan dan seterusnya, itu juga berkuasa, mampu untuk menciptakan seperti mereka lagi, ya kecil. Dan bagi Allah menciptakan manusia baik yang pertama kali maupun mengulang pada hari kebangkitan sama mudahnya. Allah itu bagi Allah mudah. Bahkan Allah itu menjadikan seseorang yang tadinya tidak soleh kemudian soleh, itu kekuasaan Allah bukan main. Allah yang membunuh manusia dengan cara apa begitu, tahu-tahu dia kebetulan naik pesawatnya pas rusak jatuh, atau dia naik perahunya rusak jatuh tenggelam. Masya Allah, ini menyuruh kita agar senantiasa ingat bahwa kita ini dalam pengawasan Allah dan dalam takdir Allah yang tidak bisa kita tahu. Makanya kita hari-hari berlalu ini kita lewati dengan mendekat kepada Allah, mengucapkan istighfar. Istighfar itu kan ya tinggal mulut ini kita astagfirullahaladzim, sambil tangannya nyuci, sambil tangannya memasak, sambil tangannya ngetik atau macul,
mulutnya astagfirullah, kan bisa. Nah, ini kelebihan manusia itu begitu. Bisa yang satu bekerja, yang satu bekerja yang lain. Wa ja'ala lan dadekake sapa alladzi lahum kanggo wong-wong, kanggo menungso kabeh, ajalan ing ajal waktu lil mauti kanggo pati wal ba'si lan tangi sangka kubur bangkit, la raiba kang ora ana mamang iku maujud fihi ing dalem ajal. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa kekuasaan Allah itu bisa bisa menentukan kematian dan kebangkitan, yang tidak ada kemamangan, tidak ada keraguan lagi. Ya, sementara untuk hari kiamat itu kan la ta'tikum illa illa baghtatan ay fujatan. Jadi kiamat itu datang ujuk-ujuk, tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Kanjeng Nabi aja tidak tahu, tapi Kanjeng Nabi bisa menjelaskan alamat-alamat sebelum hari kiamat. Nah, datangnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, terbitnya matahari dari barat ke timur. Wah, itu sudah tanda kiamat itu. Atau dabah yang bisa ngomong, atau hatta yuqatilal muslimunal yahud, orang-orang Islam bisa mengalahkan Yahudi. Nah, ini tanda-tanda hari kiamat. Kemudian mitra bersada, fa'aba mongko emoh sapa az-zalimuna wong-wong kang zalim, illa kufura kejaba ing kufur, juhudan lah, menentang lahu kedue Allah. Hanya orang-orang yang zalim, yang tadi sesat tadi itu tidak mau, kecuali tetap kafir, kecuali menempuh kekafiran. Ini ya terjadilah di sekitar kita gitu kan. Yang lain podo sholat, podo pakaiannya resik-resik, mandi, dia masih di kebun, tidak mau sholat. Masya Allah. Kewajiban itu harus dilaksanakan. Sementara kalau rezeki itu bagian, jatah. Jadi Allah itu tidak menyuruh manusia ngurusi rezeki, itu urusan Allah. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Lakukan sholat dengan sabar. Kami tidak memintamu rezeki, tetapi kamilah yang memberimu rezeki. Jadi rezeki itu jatah. Hanya saja manusia ya berusaha begitu. Nah, ini minta bersada, peringatan pada kita, mumpung kita masih hidup, masih sehat. Kita ingat kesalahan kita ingat ibadah-ibadah. Ya, kalau yang wajib ya jelas harus dikerjakan. Kalau yang sunat-sunat ya diupayakan sebanyak mungkin, seikhlas mungkin. Insya Allah kita berada dalam hidayah atau petunjuk dari Allah. Demikian mitra bersada, mudah-mudahan Allah memanjangkan usia kita, usia yang sehat dan barokah, dan dimudahkan urusan-urusan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.